Dan kali ini jaringan tumbuhan kita akan bahas dengan tahapan seperti ini. Pertama kita akan membahas tentang jaringan meristem yang kemudian berkembang menjadi jaringan dewasa, yang selanjutnya jaringan dewasa akan menyusun organ-organ dalam organisme tumbuhan, ditambahkan dengan pengetahuan tentang sifat totipotensi, kemudian pengembangannya di bioteknologi kultur jaringan. Pembahasan terakhir di bab jaringan tumbuhan adalah tentang totipotensi dan kultur jaringan. Satu hal yang ingin saya bagikan adalah gambaran seperti ini. Pada tahun 2020-2021 pandemi happening. Seluruh manusia diminta untuk stay at home, di mana manusia sebenarnya adalah makhluk sosial, di mana dia tidak bisa diem, dia harus berinteraksi, baik itu dengan sesama organisme maupun dengan organisme lain. Nah, salah satunya industri yang cenderung menanjak adalah industri tanaman hias. Nah, saya berikan satu pandangan. Tanaman hias jenis Monstera variegata, yaitu ditandai dengan adanya corak putih hasil mutasi. Nah, dari sini terlihat bahwa di bagian kiri ada salah satu user Instagram yang mengiklankan produknya berupa Monstera variegata, hanya satu daun dengan batang, kemudian ditumbuhkan dalam satu pot dengan harga 3.250.000. Satu daun belum bertunas ditawarkan dengan harga 3.250.000. Nah, nilai ekonominya sedemikian tinggi. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang teknologi kultur jaringan, di mana sudah dilakukan oleh satu ID Instagram dengan nama Rare Plant Tissue Culture. Kultur jaringan dalam bahasa Inggris itu dinamakan dengan tissue culture. Nah, dia punya branding Rare Plant atau tanaman jarang, tanaman unik, tanaman langka yang di kultur jaringan kan. Nah, di situ dia sudah berhasil untuk mengkultur jaringankan si Monstera variegata. Jika dibayangkan, di dalam foto yang saya bagikan itu ada kurang lebih 10 botol Monstera variegata. Satu daun dihargai 3.250.000 walaupun belum bertunas. Berbeda dengan itu, kultur jaringan yang dimiliki oleh Rare Plant Tissue Culture, dia sudah bertunas, sudah siap tumbuh. Apakah harganya sama 3.200.000 ataukah lebih tinggi? Nah, disitulah pertanyaan bagaimana kita memahami biologi untuk selanjutnya digunakan sebagai bioteknologi untuk meningkatkan nilai ekonomi di lingkungan kita. Kita mulai dari sifat totipotensi. Sifat totipotensi sederhananya punya definisi seperti ini. Kemampuan setiap sel tumbuhan untuk tumbuh menjadi individu baru yang sempurna. Jadi kita tadi bahas kan yang namanya jaringan. Nah, masing-masing jaringan tadi punya sel. Dan masing-masing sel tadi punya kemampuan untuk misal satu sel parenkim asimilasi. Saya ambil cuma satu sel, nggak butuh banyak, jadi satu palisade, satu selnya saya ambil, saya perlakukan di kultur jaringan, itu akan jadi satu tumbuhan baru, bahkan lebih. Nah, itulah sifat totipotensi. Kultur jaringan ini bisa diambil dari mayoritas tubuh tumbuhan, tetapi setiap bagian tumbuhan tadi punya efektivitas masing-masing. Yang sudah dikembangkan adalah 5 yang saya sebutkan, saya tampilkan di slide berikut, yaitu meristem culture, yaitu bagian meristem. Biasanya yang diambil adalah meristem pucuk. Oke, selanjutnya adalah yang diambil adalah polen atau anter, yaitu serbuk sarinya atau benang sarinya yang digunakan untuk kultur jaringan. Selanjutnya yang lebih
high-tech adalah protoplas, yaitu sitoplasmanya yang diambil, kloroplas, organel kloroplasnya, ataupun sel somatik, yaitu sel-sel yang sudah dewasa seperti empulur, korteks, dan lain sebagainya tadi yang digunakan sebagai bahan kultur jaringan. Bagaimana cara kultur jaringan? Kurang lebih secara sederhana adalah seperti ini. Bisa dilihat di gambar. Nah, ini adalah contoh untuk somatic culture, somatic tissue culture. Jadi, sel somatik yang ada di daun diambil sebagai sampel. Nah, sampel jaringan itu disterilkan. Karena apa? Yang ada di petri dish itu adalah media dengan istilahnya bagaimana, tumbuhan ini nggak perlu napas, nggak perlu fotosintesis, udah bisa hidup dari media tersebut. Nah, media yang sangat kaya ini mengundang yang namanya bakteri, jamur maupun protista. Maka dari itu, daun yang ketempelan spora jamur, protista atau apapun itu harus disterilkan, baru diinokulasikan di petri dish. Oke, dari situ dia akan tumbuh sebagai kalus. Jadi sel somatik tadi itu akan membelah terus. Yang penting selnya banyak dulu, tapi belum punya fungsi. Jadi somatik tadi dialihkan menuju diposisikan seperti meristematik. Belum punya fungsi, membelah terus, selnya banyak, muda, protoplasma banyak. Setelah seperti itu, kalus akan dipecah-pecah, kemudian ditumbuhkan menjadi organisme baru. Muncullah foto tadi, rare plant tissue culture tadi, masing-masing Monstera variegata tadi, yang harganya di atas 3.200.000. Kurang lebih seperti itu tentang kultur jaringan. Baik, kita sudah sampai di penghujung sesi ini. Sedikit tentang jaringan tumbuhan tadi. Saya Dian Wahyu Bima Kunchara. Mohon maaf bila ada kekurangan di kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat ilmu yang kita pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.